Malam itu, meja makan dipenuhi hidangan hangat, tetapi udara di sekelilingnya terasa sedingin es. Ibu mertua, Dewi Lestari, duduk dengan postur tubuh yang tegak sempurna. Senyumnya terkembang, namun di balik senyum itu tersimpan kata-kata yang lebih tajam dari belati. Lulusan universitas negeri, dari keluarga biasa-biasa saja. Sejak awal, kamu memang sebuah kesalahan untuk masuk ke dalam keluarga kami. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh seluruh kerabat yang hadir. Bima, suaminya, hanya menunduk menatap ponsel, tak mengucapkan sepatah kata pun. Hadiah yang telah Kirana siapkan dengan sepenuh hati didorong ke samping bahkan sebelum sempat disentuh. Pekerjaannya, dunianya, dihapus dalam sekejap dengan satu kalimat, demi menjaga gengsi. Seketika, ujung jari Kirana bergetar hebat. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang membelanya. Semua orang memperlakukannya seolah-olah ia tidak ada. Malam itu, di depan cermin, ia berbisik pada bayangannya sendiri. Apa salahku? Belum ada yang tahu bahwa menantu perempuan yang selalu direndahkan itu, suatu saat akan membawa sebuah kebenaran yang akan membuat semua orang bungkam di hadapannya. Ujung jari Kirana Prameswari bergetar halus. Berdiri di depan pintu rumah mertuanya, ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel sebuah ritual yang selalu dilakukannya. Momen yang datang setiap hari Minggu ini terasa semakin berat dari waktu ke waktu. Pintu terbuka, menampakkan sosok Ibu Dewi Lestari. Di usianya yang ke-56, wanita itu tetap mempertahankan penampilan yang rapi. Sebagai pensiunan guru sastra Indonesia, posturnya selalu tegak sempurna. Namun, tatapan matanya yang ditujukan pada sang menantu selalu sedingin es. Dari ekspresi terpaksa saat membukakan pintu, Kirana sekali lagi merasa bahwa dirinya adalah tamu yang tak diundang. Sudah datang, sapaan kering itu meluncur dari bibir mertuanya. Kirana memaksakan seulas senyum dan menundukkan kepala. Saat melangkah masuk ke ruang keluarga, ia melihat Bima, suaminya, duduk di sofa. Pria berusia 33 tahun itu tengah mempersiapkan ujian advokat untuk ketiga kalinya setelah lulus dari Fakultas Hukum. Tumpukan buku tebal tentang hukum memenuhi meja, tetapi pandangannya terpaku pada layar ponsel. Ia bahkan tidak mengangkat kepala untuk menyambut kedatangan istrinya. Kirana, 32 tahun, adalah seorang wanita biasa. Lulus dari sastra Indonesia di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta, ia melanjutkan studi hingga jenjang S2 dan bekerja selama 6 tahun di sebuah penerbit besar. Ia mencintai buku lebih dari apapun dan bangga dengan pekerjaannya membawa naskah para penulis ke dunia. Namun, 6 tahun di penerbit besar adalah waktu yang membahagiakan sekaligus menyiksa. Ia lelah dengan kebijakan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan komersial. Hatinya sakit setiap kali melihat karya-karya bernilai ditolak hanya karena dianggap tidak akan laku. Suatu hari, ketika naskah kumpulan puisi indah dari seorang penulis baru ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak menguntungkan, Kirana mengambil keputusan. Hari itu juga ia mengajukan surat pengunduran diri dan menyewa sebuah kantor kecil. Ia bisa saja meminta bantuan ayahnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia ingin berhasil dengan kekuatannya sendiri. Saat memasang papan nama Aksara Jiwa, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan dengan bangga menunjukkannya kepada sang ayah. Meskipun skalanya kecil, semangatnya untuk menciptakan buku-buku yang benar-benar berkualitas lebih membara dari siapapun. Sementara ibu mertuanya menyiapkan teh di dapur, Kirana duduk diam mengamati sekeliling. Matanya tertuju pada foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Mulai dari foto masa kecil, Bima hingga foto kelulusannya dari Fakultas Hukum, semuanya dibingkai dalam figura besar dan mewah. Namun, foto pernikahannya dengan Bima hanya tergantung di sudut ruangan, dalam sebuah bingkai kecil. Seolah-olah foto itu adalah sesuatu yang ingin disembunyikan. Sesuatu yang keberadaannya tidak penting. "Bagaimana penerbitanmu?" tanya Ibu Dewi sambil meletakkan cangkir teh. Suaranya lebih terdengar seperti pertanyaan basa-basi daripada ketertarikan yang tulus. Atau mungkin, lebih dekat ke arah sindiran.
Kirana mengangkat cangkir tehnya dengan hati-hati. Sambil merasakan teh panas mengalir di tenggorokannya, ia memikirkan jawaban yang tepat. Sebenarnya, buku puisi yang baru saja ia terbitkan mendapat sambutan hangat, bahkan menjadi buku rekomendasi di beberapa toko buku independen. Hatinya selalu membuncah setiap kali membaca surat terima kasih dari sang penulis. Namun, di hadapan ibu mertuanya, kebahagiaan itu harus ia sembunyikan. Baik, Bu. Buku puisi yang baru terbit kemarin responnya cukup bagus. Alis Ibu Dewi terangkat. Melihat ekspresi itu, Kirana secara naluriah merasa ciut. Buku puisi? Memangnya zaman sekarang masih ada yang mau beli buku puisi? Itu adalah reaksi yang sudah ia duga. Kirana mengeluarkan jawaban yang telah ia siapkan. Masih banyak peminatnya, Bu. Terutama dari kalangan komunitas sastra dan toko buku independen. Ibu Dewi mendengus. Suara itu menusuk tajam ke dalam hati Kirana. Jadi, dapat uang dari situ? Bima sedang fokus belajar dan tidak punya penghasilan. Seharusnya kamu mencari pekerjaan yang benar, kan? Pertanyaan tajam itu membuat wajah Kirana memerah. Selama 3 tahun terakhir, hampir seluruh biaya rumah tangga ditanggung olehnya. Penghasilannya dari Aksara Jiwa memang tidak seberapa, tetapi dengan uang tabungan dan pekerjaan sampingan sebagai editor lepas, ia berhasil mengatur semuanya. Namun, ibu mertuanya tidak pernah melihat pengorbanan itu. Yang ia lihat hanyalah seorang menantu dari keluarga biasa. Ibu Dewi menghela napas sambil menatap Bima. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan penyesalan. Bima, kamu harus cepat lulus ujian dan dapat pekerjaan yang layak. Mama malu kalau istri kamu pekerjaannya seperti ini. Kata pekerjaan seperti ini menghantam dada Kirana. Pekerjaan yang ia curahkan dengan segenap jiwa dan raga, dianggap serendah itu. Cangkir teh di tangannya bergetar. Ma, Kirana juga sudah berusaha keras, pembelaan Bima terdengar suam-suam kuku. Sebuah kalimat formalitas tanpa ketulusan. Justru, kata-kata itu membuat Kirana merasa lebih sengsara. Ekspresi Ibu Dewi semakin mengeras. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Kirana lurus-lurus. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Berusaha keras. Lulusan universitas negeri, orang tua juga biasa saja, lalu sekarang main-main buka penerbitan. Aku bingung harus menjawab apa kalau teman-temanku bertanya apa pekerjaan menantuku. Kirana menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia tahu ibu mertuanya sedang merendahkan orang tuanya, tetapi ia tidak bisa membantah. Ada alasan yang harus ia sembunyikan, sebuah janji dengan ayahnya. Jangan gunakan namaku sampai kamu diakui karena kemampuanmu sendiri. Sesuatu yang panas membuncah di dadanya, tetapi ia menelannya kembali. Demi hubungannya dengan Bima, dan demi menjaga sopan santun. Maaf Bu. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Ia merasa begitu bodoh saat mengucapkan kalimat itu sambil menunduk. Mengapa ia harus malu dengan pekerjaannya? Mengapa ia harus merasa sekecil ini? Tak lama kemudian, kerabat yang lain mulai berdatangan. Itu adalah acara kumpul keluarga untuk merayakan ulang tahun Ibu Dewi. Kirana segera masuk ke dapur untuk membantu menyiapkan makanan. Di sanalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas sedikit lega. Kirana sudah datang, sapa Tante Bima yang masuk ke dapur. Kirana menghentikan tangannya yang sedang memotong sayuran. Iya, Tante. Selamat sore, katanya buka penerbitan. Ya, lancar. Pertanyaan yang sama lagi. Kirana mengulangi jawaban yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa semua orang hanya bertanya lancar? Tidak ada yang bertanya buku seperti apa yang ia buat, dengan penulis siapa ia bekerja, atau mimpi apa yang ia miliki. Saat waktu makan tiba, semua orang berkumpul di meja makan. Ibu Dewi duduk di tengah, menerima ucapan selamat dari keluarga. Kirana pun menyerahkan hadiah yang telah ia siapkan. Sebuah pulpen edisi terbatas yang ia pilih setelah berpikir panjang, tahu bahwa ibu mertuanya gemar menulis buku harian. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu suka. Ibu Dewi menerima hadiah itu dengan ekspresi datar. Tanpa membuka bungkusnya,
Ia meletakkannya di samping dan berkata, "Terima kasih. Tapi zaman sekarang semua orang sudah pakai laptop." Tawa canggung terdengar dari beberapa orang. Wajah Kirana terasa panas. Hadiah yang ia pilih dengan tulus diabaikan begitu saja, seolah-olah keberadaannya sendiri juga tidak dianggap. Di tengah-tengah makan malam, Bibi Bima, seorang pensiunan direktur di sebuah perusahaan besar, mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Kirana kerjanya apa, ya?" Seketika, ekspresi Ibu Dewi menegang. Tangan Kirana yang memegang sendok terhenti di udara. Bima hanya menatap ponselnya, sementara anggota keluarga lain menatap Kirana dengan penasaran. Ibu Dewi memandang sekeliling, lalu membuka mulut. Ada nada keputusan yang aneh dalam suaranya. "Oh, menantu saya sekarang di rumah saja. Mengurus Bima yang sedang sibuk belajar." Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Napasnya tercekat. Aksara Jiwa, penerbitan yang ia bangun dengan seluruh jiwa raganya, buku-buku yang ia hasilkan dengan bekerja dari pagi hingga larut malam, lenyap begitu saja, menjadi tidak ada. "Bu, tapi saya punya penerbitan." Kirana mencoba mengoreksi, tetapi tatapan dingin ibu mertuanya menghentikannya. Tatapan itu berisi peringatan. "Jangan berani membantah perkataanku. Penerbitan itu kan cuma hobi. Demi menjaga gengsi, kita bilang saja kamu di rumah." Ya, pada saat itu, sesuatu di dalam diri Kirana putus. Bagaikan tali yang ditarik terlalu kencang hingga akhirnya putus. 3 tahun. Semua momen yang ia tahan selama 3 tahun pernikahan terlintas di benaknya seperti film. Sikap meremehkan sejak pertemuan pertama, pandangan yang selalu menilai latar belakang pendidikan dan keluarga, anggapan bahwa pekerjaannya tidak berharga, dan suami yang tidak pernah membelanya di hadapan ibunya. Momen-momen di mana keberadaannya selalu disangkal. Perlahan, Kirana meletakkan sendoknya. Ia mengepalkan tangannya yang gemetar di bawah meja. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Ibu, saya adalah direktur utama Aksara Jiwa. Saya menerbitkan buku atas nama saya sendiri." Meja makan menjadi sunyi senyap. Suara denting garpu dan pisau, suara orang mengunyah, semuanya berhenti. Wajah ibu mertuanya memerah padam. Ia menatap Kirana dengan ekspresi tidak percaya. "Apa katamu? Kamu berani melawan orang tua?" Suaranya melengking tajam. Namun, Kirana tidak mundur. Ia sudah melewati batas, tidak ada jalan untuk kembali. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Suara Kirana bergetar, tetapi tatapan matanya tidak goyah. Itulah pertama kalinya ia menatap ibu mertuanya secara langsung. Bibi Bima mencoba mencairkan suasana, tetapi amarah Ibu Dewi sudah sampai di puncak kepala. Ia bangkit berdiri dan berteriak, tidak tahu sopan santun. "Beraninya kamu pada mertuamu?" Barulah saat itu Bima mengangkat kepalanya. Namun, pandangannya tertuju pada ibunya, bukan pada istrinya. "Ma, tenang dulu. Kirana, kamu juga, minta maaf sana." Kirana menatap suaminya. Matanya penuh dengan kekecewaan. Tidak sekalipun pria itu membelanya. Selalu berada di pihak ibunya dan memaksanya untuk tunduk. Makan malam itu berakhir kacau. Kirana dan Bima pamit pulang lebih awal. Saat berjalan keluar, Kirana mendengar ibu mertuanya berbisik pada Bima, "Bagaimana bisa kamu hidup dengan perempuan seperti itu? Keluarga biasa, pekerjaan tidak jelas." Bima tidak menjawab apa-apa. Keheningannya adalah bentuk persetujuan. Di dalam mobil, keheningan yang berat menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, Bima membuka suara. "Kenapa kamu begitu tadi? Bikin Mama marah saja." Kirana menatap keluar jendela, di mana rintik hujan mulai membasahi kaca. "Apakah pekerjaanku sememalukan itu?" "Bukan memalukan. Kamu tahu kan Mama sangat menjaga gengsi. Apa tidak bisa kamu mengalah sedikit?" Kirana menoleh menatap Bima. Kemana perginya pria yang melamarnya 3 tahun lalu? Pria yang berkata akan mendukung semua mimpinya. Sampai kapan? Apa aku harus menyembunyikan pekerjaanku seumur hidup? Kalau aku sudah jadi pengacara,
Semua akan berubah. Sabar saja sampai saat itu. Jawaban Bima selalu sama. Sampai saat itu. Sebuah janji yang tidak pasti. Tapi sekarang Kirana tahu. Saat itu tidak akan pernah datang. Dan kalaupun datang, tidak akan ada yang berubah. Sesampainya di rumah, Kirana langsung masuk ke ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil, tetapi itu adalah dunianya. Di rak buku, buku-buku terbitan Aksara Jiwa tersusun rapi. Setiap buku ia buat dengan sepenuh hati. Meskipun tidak terjual banyak, buku-buku itu telah memberikan ketulusan dan keharuan bagi para pembacanya. Berdiri di depan cermin, Kirana menatap wajahnya. Wanita di cermin itu tampak lelah. Sejak kapan ia mulai terlihat begitu kuyu? Sejak kapan ia berhenti merasa bangga dengan pekerjaannya? Apa salahku? Tanyanya pada bayangan di cermin. Tidak ada jawaban. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Tidak ada yang salah. Ia hanya bukan menantu yang mereka inginkan. Malam semakin larut, suara hujan semakin deras. Kirana duduk di meja kerjanya dan mengeluarkan buku harian. Sudah lama ia tidak menulis. Ia memegang pena, ragu sejenak, lalu mulai menulis. Hari ini, aku kembali menjadi tiada. Setelah menulis satu baris, air matanya jatuh. Semua yang ia pendam selama ini tumpah ruah. Ia meletakkan pena dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari salah satu penulisnya. Mbak Kirana, tadi ada pembaca yang menghubungi saya. Katanya dia menangis membaca buku puisi saya. Terima kasih banyak sudah membawa tulisan saya ke dunia. Membaca pesan itu, seulas senyum tipis terukir di bibir Kirana. Ya, inilah arti dari pekerjaannya. Menggerakkan hati seseorang, memberi penghiburan, dan menyentuh jiwa. Meskipun ibu mertuanya tidak mengakuinya, pekerjaan ini jelas sangat berharga. Ia memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di tengah hujan. Di antara jutaan cahaya itu, pasti ada orang-orang seperti dirinya, yang hidup dengan memeluk mimpi. Pikiran bahwa ia tidak sendirian memberinya sedikit kelegaan. Sesuatu mulai bergejolak di dalam hati Kirana. Masih berupa percikan kecil, tetapi ia punya firasat suatu hari nanti akan menjadi api yang berkobar. Sebuah tekad mulai mengeras di dalam dirinya. Tekad untuk tidak lagi diam, untuk tidak lagi menyangkal dirinya sendiri. Titik batas itu jelas semakin dekat. Dan mungkin, akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden. Kirana terbangun dan menatap langit-langit kamar. Di sebelahnya, Bima masih terlelap, dengkuran halusnya terdengar damai, tetapi bagi Kirana, pria itu terasa seperti orang asing. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Harinya selalu dimulai lebih awal. Dengan langkah berat, ia berjalan pelan menuju dapur. Keheningan subuh yang berulang setiap hari ini terkadang terasa menyesakkan. Sambil menyeduh kopi, ia menatap keluar jendela. Kota masih tertidur. Hanya lampu jalan yang remang-remang menerangi jalanan. Aroma kopi memenuhi dapur. Ia memegang cangkir panas itu dengan kedua tangan, berdiri di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya. Sudah hampir 2 tahun, ia menjalankan Aksara Jiwa. Sebuah tantangan besar baginya, yang telah bekerja selama 6 tahun di penerbit besar. Ia meninggalkan gaji yang stabil demi masa depan yang tidak pasti. Namun, ia tidak menyesal. Setidaknya, sampai saat ini. Sambil menyeruput kopi, Kirana teringat kejadian di rumah mertuanya kemarin. Kata-kata Ibu Dewi, demi menjaga gengsi, kita bilang saja kamu di rumah, masih terngiang di telinganya. Rasa malu dan amarah kembali membuncah di dadanya. Namun, ia segera menenangkannya dengan helaan napas panjang. Itu adalah luka yang sudah biasa ia rasakan. Pintu dapur terbuka dan Bima masuk. Rambut acak-acakan, mata setengah terpejam, dan piyama kusut membuatnya tampak seperti anak kecil. Tidak ada kedewasaan seorang pria berusia pertengahan 30-an pada dirinya. Sudah bangun? Iya. Aku harus berangkat pagi. Ada pertemuan dengan penulis. Setelah percakapan singkat itu, Bima mengambil kopinya,
dan langsung menatap layar ponsel. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya. Kirana tidak lagi mencoba memulai percakapan. Percuma, tidak akan ada jawaban. Dulu, di awal pernikahan, mereka berbeda. Mereka biasa duduk berhadapan, menikmati kopi sambil berbagi rencana. Saling mendukung mimpi dan merajut masa depan bersama. Bima berjanji, jika ia sudah menjadi pengacara, ia akan membantu Aksara Jiwa dari segi hukum. Dan Kirana, dengan senang hati menafkahi keluarga agar Bima bisa fokus belajar. Tapi sekarang, setelah 3 tahun, mereka berada di ruang yang sama, namun terperangkap dalam dunia masing-masing. Selesai mandi dan berganti pakaian, Kirana menatap dirinya di cermin. Garis-garis halus mulai muncul di wajahnya, dan sorot matanya tidak lagi berbinar seperti dulu. Kemana perginya gadis penuh semangat sastra semasa kuliah dulu? Sesampainya di kantor, Kirana membuka pintu. Ruangan kecil itu, yang penuh dengan buku, adalah sanctuary-nya. Di salah satu sisi dinding, 12 buku yang telah ia terbitkan terpajang rapi. Tidak banyak, tapi masing-masing terasa seperti anaknya sendiri. Di atas meja, sebuah naskah yang baru tiba kemarin sudah menanti. Kumpulan puisi kedua dari seorang penyair muda, yang akan ia temui hari ini. Membuka halaman pertama, Kirana tersenyum. Ia bisa merasakan jiwa sang penyair tertuang dalam setiap kata. Pukul 10 pagi, penyair yang ditunggu tiba. Seorang wanita muda berusia akhir 20-an. Senyumnya yang malu-malu mengingatkan Kirana pada masa mudanya sendiri. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Sang penyair menceritakan kisah di balik setiap puisinya, dan Kirana mendengarkan dengan tulus. Ada kehangatan di sana yang tidak pernah ia rasakan di penerbit besar. Setelah mengantar sang penyair, Kirana makan siang dengan nasi bungkus yang dibeli di warung sebelah. Dari jendela kantor, ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Semua tampak hidup dengan mimpi masing-masing. Sore harinya, telepon dari percetakan berdering. Kabar cetak ulang untuk buku puisi yang terbit bulan lalu. Hanya 300 eksemplar, tapi bagi Kirana itu adalah pencapaian besar. Sebuah bukti bahwa para pembaca mencari buku-bukunya. Saat memeriksa ponsel, ada pesan dari Bima. Hari ini pulang telat lagi. Sebuah pesan singkat yang sudah biasa, ia terima. Dengan alasan persiapan ujian, Bima selalu pulang larut. Tapi Kirana tahu. Ia tahu suaminya tidak menghabiskan waktu di perpustakaan, melainkan di warung kopi atau tempat biliar bersama teman-temannya. Menjelang malam, telepon lain berdering. Dari Aliansi Toko Buku Independen. Kabar gembira bahwa buku puisi terbitan Aksara Jiwa terpilih sebagai buku rekomendasi bulan ini. Senyum tulus akhirnya merekah di wajah Kirana. Bukan dari jaringan toko buku raksasa, tetapi pengakuan dari toko-toko buku yang benar-benar mencintai sastra terasa jauh lebih berharga. Dalam perjalanan pulang yang penuh kebahagiaan, ponselnya berdering lagi. Ibu mertuanya. Perasaan tidak enak menyelimutinya saat ia menjawab panggilan itu. Besok ada waktu, ada hal penting yang mau ibu bicarakan. Aura tidak menyenangkan terasa dari suaranya, tetapi Kirana tetap menyanggupinya. Menolak adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang menantu. Keesokan siangnya, Kirana menuju sebuah kafe mewah di Kebayoran Baru, tempat yang ditentukan oleh ibu mertuanya. Meskipun sore hari kerja, kafe itu cukup ramai. Ibu mertuanya sudah menunggu di dekat jendela. Pakaiannya tetap rapi, ekspresinya tetap dingin. Begitu Kirana duduk, Ibu Dewi langsung ke inti permasalahan. Khas gayanya. Kamu tahu kan? Keluarga kita ini turun-temurun adalah keluarga pendidik. Tapi lihat pekerjaanmu itu. Penerbitan yang tidak menghasilkan uang. Suara Ibu Dewi semakin tajam. Pengunjung meja lain mulai melirik, tetapi ia tidak peduli. Kemudian, Ibu Dewi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop coklat tebal berisi uang. Ia mendorong amplop itu ke seberang meja. Pakai ini untuk menutup penerbitanmu itu. Lalu di rumah, urus Bima saja. Kirana terperangah menatap amplop itu. Ia tidak percaya mimpi dan semangatnya hendak dibeli dengan uang. Ia mengepalkan tangannya yang gemetar di bawah meja.
Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Pekerjaan saya tidak bisa dinilai dengan uang. Penolakan tegas itu membuat wajah Ibu Dewi merah padam. Suara cangkir teh yang ia letakkan di atas meja terdengar keras. Ia bangkit berdiri sambil marah-marah, memasukkan kembali amplop uang itu ke dalam tasnya dan melontarkan kata-kata kasar. Semua orang di kafe itu menoleh, namun, Kirana mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, ia mempertahankan pekerjaannya. Setelah Ibu Dewi pergi, Kirana termangu di kursinya. Teh di cangkirnya sudah dingin. Suara riuh kafe terdengar samar-samar. Anehnya, hatinya terasa lega. Perasaan lega karena akhirnya ia berani menarik sebuah garis batas. Kembali ke kantor, Kirana bersandar di kursinya menatap langit-langit. Ia tahu Bima akan segera menelepon. Benar saja, menjelang malam, telepon berdering. Apa yang kamu lakukan pada Mama? Dia kan cuma mau membantu, kenapa kamu tolak? Suara Bima penuh dengan kejengkelan. Ia sama sekali tidak memahami perasaan istrinya, dan hanya membela ibunya. Kirana hanya diam mendengarkan. Ia tidak punya tenaga lagi untuk membantah atau menjelaskan. Setelah menutup telepon, Kirana mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari laci, kumpulan surat dari para pembaca. Ia membacanya lembar demi lembar. Berkat buku yang Mbak terbitkan, saya bisa melewati masa-masa sulit. Terima kasih, karena buku ini saya merasa tidak sendirian. Beruntung sekali ada Aksara Jiwa. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Bagi seseorang di luar sana, pekerjaannya memiliki arti. Itu saja sudah cukup. Malam itu, Kirana berada di kantor hingga larut. Membaca naskah baru, merencanakan masa depan. Meskipun Bima dan ibu mertuanya tidak akan pernah mengerti, ia memutuskan untuk terus berjalan di jalannya sendiri. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala. Sebanyak cahaya itu, sebanyak itu pula cerita yang ada di dunia. Dan ia percaya, misinya adalah untuk menyampaikan cerita-cerita itu. Itu adalah awal dari hari yang baru. Dan mungkin, awal dari sebuah kehidupan yang baru. Titik batas itu semakin dekat, tetapi ia bukan lagi hanya bertahan. Ia kini siap untuk melawan. Kisah nyata Kirana Prameswari, Direktur Utama Penerbitan Kecil, baru saja dimulai. Pagi itu, di hari Selasa yang diiringi gerimis, Kirana berdiri di dekat jendela kantornya, memandangi butiran air hujan yang mengalir di kaca. Di atas mejanya, tergeletak sepucuk surat. Kepada It. Kirana Prameswari, Direktur Utama Aksara Jiwa. Pengirimnya adalah Dewan Kesenian Daerah. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop. Matanya membelalak saat membaca isinya. Aksara Jiwa mulai dikenal sebagai penerbitan yang kokoh dan berprinsip. Visi kuratorial Anda sangat menonjol. Sebuah undangan untuk menjadi salah satu pembicara dalam proyek penerbit muda nasional. Kirana memeluk surat itu erat-erat di dadanya. Perjuangan selama 2 tahun akhirnya mendapatkan pengakuan. Sebuah pengakuan kecil, namun lebih berharga dari apapun di dunia. Namun, kegembiraan itu segera disusul oleh kegelisahan. Ia harus melakukan presentasi. Di hadapan banyak orang, ia harus memperkenalkan Aksara Jiwa dan memaparkan filosofi penerbitannya. Telapak tangannya mulai berkeringat. Malam itu, Kirana menyampaikan kabar gembira ini kepada Bima saat makan malam. Namun, reaksi Bima jauh dari harapannya. Terus, itu bisa menghasilkan uang. Selalu pertanyaan yang sama. Kirana meletakkan sendoknya. Nafsu makannya hilang seketika. Selama 2 minggu berikutnya, Kirana fokus mempersiapkan presentasi. Bangun subuh untuk merapikan materi, berlatih hingga larut malam. Ia memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menampilkan perjalanan 2 tahun Aksara Jiwa dan menyampaikan visinya ke depan. Sementara itu, Bima semakin tidak peduli. Ia justru lebih sering keluar. Dengan alasan kondangan teman, reuni, atau belajar kelompok. Tapi Kirana tahu, ia bisa membaca kebenaran dari aroma alkohol dan rokok yang samar-samar menempel di pakaian suaminya. Suatu malam,
Bima pulang sangat larut lagi. Kirana sedang memeriksa materi presentasi di ruang tengah. Bima merebahkan diri di sofa dan menghela napas. Tiba-tiba, ia mengucapkan sesuatu yang aneh. Tentang perceraian. Kamu pernah memikirkannya? Tangan Kirana terhenti. Ia mengangkat kepala menatap Bima. Mata suaminya menerawang jauh. Bima melanjutkan. Seolah sedang membicarakan nasib orang lain. Betapa perceraian sangat merugikan bagi perempuan, bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana hal itu akan merusak nama baik. Kalau perempuan yang minta cerai duluan, kap buruk itu akan menempel seumur hidup. Tapi kalau dari pihak laki-laki, gengsinya masih terjaga. Bima berhenti sejenak, lalu menambahkan. Sebenarnya, kalau saja kamu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaanmu itu, aku mungkin bisa lebih fokus. Kamu tahu tidak, betapa kesepiannya belajar sendirian di rumah setiap hari? Ia menyalahkan istrinya atas kegagalannya, padahal ia sendiri yang menghabiskan waktu di luar. Mendengar kata-kata Bima, Kirana menyadari sesuatu. Hati suaminya sudah lama pergi. Mungkin, ia bahkan sudah merencanakan ini semua dengan ibunya. Saat itu, kenangan 3 tahun terakhir melintas di benaknya. Tatapan dingin Ibu Dewi yang mengamatinya dari atas ke bawah saat pertama kali datang ke rumah. Pertanyaan pertama, lulusan universitas negeri, ya? Orang tuamu kerja apa? Sejak saat itu, penghinaan dan cemoohan tidak pernah berhenti. Kamu tidak pantas untuk keluarga ini. Aku malu di depan teman-temanku. Punya menantu kok pekerjaannya begitu. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti paku. Setiap kali itu terjadi, Bima hanya diam. Tidak pernah sekalipun ia membela istrinya. Ia justru setuju, benar kata Mama. Malam-malam yang ia habiskan dengan menangis sendirian. Momen-momen saat ia menatap cermin dan bertanya-tanya apakah dirinya memang sebegitu tidak berharganya. Harga dirinya hancur lebur hingga bernapas pun terasa sulit. Namun, ia bertahan. Atas nama cinta, atas nama keluarga. Ia percaya suatu hari nanti semua akan membaik, suatu hari nanti ia akan diterima. Tetapi sekarang ia sadar. Bagi mereka, dari awal hingga akhir, ia adalah sebuah kesalahan. Seberapapun ia berusaha, seberapapun ia menyesuaikan diri, ia tidak akan pernah diterima. Malam semakin larut, dan jarak di antara mereka semakin jauh. Keesokan paginya, Kirana bangun lebih awal dari biasanya. Bima masih tertidur. Menatap wajah lelap suaminya, Kirana berpikir, sejak kapan orang ini terasa begitu asing. Sambil sarapan sendirian di dapur, Kirana membulatkan tekad. Cukup sudah, ia tidak bisa lagi hidup dengan kehilangan dirinya sendiri. Sambil menatap bayangannya di cermin, ia berkata pada dirinya sendiri. Kirana Prameswari, hentikan semua ini. Jalani hidupmu sendiri. Suara itu pelan, tetapi penuh dengan keteguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Harga diri yang hancur, identitas yang goyah, diperlakukan seolah-olah ia tidak seharusnya ada setiap hari. Ini bukan cinta. Ini adalah proses kematian jiwa yang perlahan. Kepercayaan diri yang perlahan ia bangun kembali dengan aksara jiwa selalu runtuh setiap kali ia menginjakkan kaki di rumah itu. Baiklah, aku menyerah. Cukup sampai di sini, katanya dengan suara yang tenang namun tegas saat Bima keluar dari kamar. Bima tertegun sejenak. Wajahnya memerah, campuran antara kaget dan marah. Tapi Kirana tetap tenang. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dan Ibu Dewi masuk. Entah Bima yang meneleponnya atau hanya kebetulan, waktunya sangat pas. Begitu memahami situasinya, Ibu Dewi langsung menghujani Kirana dengan kata-kata kasar, lebih parah dari biasanya. Perempuan sepertimu memang tidak pantas untuk keluarga kami. Kata-kata itu menghantam dada Kirana. Tapi anehnya, tidak terasa sakit. Mungkin karena ia sudah terlalu sering merasakannya. Ibu Dewi bahkan sudah menyiapkan alasan perceraian. Karena Kirana keras kepala dan tidak sopan. Semua kesalahan dilimpahkan padanya. Kirana tidak berkata apa-apa. Ia merasa tidak ada gunanya membantah. Ia hanya berjalan tenang ke kamar, membuka lemari,
dan mulai memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Sambil berkemas, ia mengenang 3 tahun terakhir. Ada momen bahagia, tetapi sebagian besar adalah masa-masa kesabaran. Ia mengeluarkan cincin kawin dari laci. Memandangi kilauannya di bawah cahaya matahari, ia tersenyum pahit. Benda yang dulu menjadi simbol cinta, kini terasa seperti belenggu. Ia meletakkan cincin itu di atas meja. Saat ia keluar dari kamar, Bima dan ibunya sudah menunggu. Bima menyodorkan sebuah map, surat cerai yang sudah disiapkan. Tanpa ragu, Kirana menandatanganinya. Tangannya tidak gemetar, hatinya justru terasa damai. Seolah-olah terbebas dari penyakit yang sudah lama dideritanya. Ketika ia mengangkat kepala setelah menandatangani surat itu, ekspresi Kirana telah berubah. Ia bukan lagi menantu yang penakut. Ia adalah seorang wanita berdaulat yang telah memilih jalannya sendiri. Meninggalkan rumah itu, Kirana tidak pernah menoleh ke belakang. Gerimis masih turun, tetapi langkahnya terasa ringan. Di dalam taksi menuju kantornya, ia menatap keluar jendela. Jalanan yang basah oleh hujan tampak bersih. Sama seperti hatinya. Sesampainya di kantor, Kirana duduk dan menarik napas dalam-dalam. Kini ia benar-benar sendirian. Tapi ia tidak takut. Sebaliknya, ia merasa bebas. Ia memandang rak buku. 12 buku terbitan Aksara Jiwa seolah-olah sedang menyemangatinya dalam diam. Ia mengeluarkan kembali surat undangan proyek penerbit muda. 3 bulan lagi menuju hari H. Waktu yang cukup. Sekarang ia bisa menceritakan kisahnya sendiri tanpa perlu mempedulikan pandangan siapapun. Bab selanjutnya, akan kubuka seorang diri. Membaca kalimat yang ia tulis di buku catatannya, Kirana tersenyum. Ya. Mulai sekarang, sendiri pun tidak apa-apa. Justru karena sendiri, ia bisa menjadi lebih kuat. Hujan di luar jendela telah reda. Di antara awan, bintang-bintang mulai terlihat. Seolah menandakan sebuah awal yang baru, bintang-bintang itu bersinar sangat terang. Kirana mengambil pena dan menulis kalimat pertama untuk naskah presentasinya. Selamat pagi. Saya Kirana Prameswari, Direktur Utama Aksara Jiwa. Hari ini, saya ingin berbagi alasan mengapa saya terjun ke dunia penerbitan. Tidak ada air mata yang mengalir di wajahnya saat ia berbalik. Tetapi, sebuah pemutusan yang jauh lebih dalam terukir di hatinya. Itu bukan kesedihan, melainkan tekad menuju kehidupan yang baru. Pada hari presentasi, Kirana bangun lebih awal. Langit di luar jendela tampak cerah, dan angin musim gugur yang sejuk berhembus. Berdiri di depan cermin, ia mengamati penampilannya. Jaket hitam, blus putih, dan celana panjang yang nyaman. Sederhana namun rapi. 3 bulan sejak meninggalkan rumah itu, Kirana memulai hidup baru di sebuah apartemen studio kecil. Bulan pertama terasa sangat berat. Ia merasa asing tidur sendirian. Dan setiap kali membuka mata di pagi hari, ia sulit percaya dengan kenyataan. Kadang, ia meragukan keputusannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia semakin yakin. Jika ia terus berada di sana, dirinya akan benar-benar lenyap. Selama itu, Aksara Jiwa menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Setelah bercerai, ia justru bisa lebih fokus pada pekerjaan. Pertemuan dengan penulis-penulis baru pun semakin sering. Saat tiba di auditorium, sudah banyak orang berkumpul. Penerbit-penerbit muda dari seluruh negeri, para pegiat sastra, dan wartawan. Saat ia mengambil kartu namanya, matanya menangkap sosok yang familiar di dekat pintu masuk. Bima dan Ibu Dewi. Jantung Kirana berdebar kencang. Rasanya sudah bertahun-tahun ia tidak melihat mereka. Ibu Dewi masih berdiri dengan angkuh, sementara Bima tampak canggung memandang sekeliling. Seketika, ingatan hari itu kembali, hinaan Ibu Dewi, keheningan Bima. Mata mereka bertemu. Wajah Ibu Dewi menegang karena kaget, sementara Bima cepat-cepat membuang muka. Kirana sempat ragu, tetapi ia memutuskan untuk tidak berpura-pura tidak melihat. Ia tidak punya alasan lagi untuk merasa kecil di hadapan mereka. Panggilan kepada Ibu Kirana Prameswari dari Aksara Jiwa. Mohon bersiap. Akhirnya,
Gilirannya tiba. Kirana bangkit, membawa materinya. Langkahnya menuju panggung terasa gemetar, tetapi tidak berhenti. Begitu tiba di atas panggung, auditorium berkapasitas 300 orang itu terlihat jelas. Lampu sorot membuatnya sedikit silau. Ia menarik napas dalam-dalam di depan mikrofon. Selamat pagi. Saya Kirana Prameswari, Direktur Utama Aksara Jiwa. Suaranya ternyata lebih stabil dari yang ia kira. Ia melihat Bima dan Ibu Dewi duduk di baris kedua. Ekspresi mereka masih kaku. Kirana memulai presentasinya. Ia menceritakan alasannya mendirikan Aksara Jiwa, perjalanannya selama 2 tahun, dan visinya ke depan. Pada satu bagian, ia menekankan suaranya. Sastra bukanlah sesuatu yang diajarkan dari atas ke bawah. Sastra adalah sesuatu yang kita baca bersama, berdampingan. Saat mengucapkan kalimat itu, Kirana menatap Ibu Dewi sebuah pesan untuknya yang menjalankan bimbingan belajar dengan metode pengajaran satu arah. Saat presentasi berlanjut, terdengar bisik-bisik dari penonton. Setiap kali buku terbitan Aksara Jiwa ditampilkan di layar, decak kagum terdengar. Terutama saat buku-buku puisi yang direkomendasikan oleh aliansi toko buku independen muncul. Tepuk tangan pun membahana. Saya tidak akan menjelaskan siapa saya. Biarkan buku-buku saya yang melakukannya. Menutup presentasinya, Kirana membungkuk. Tepuk tangan yang meriah menggema di seluruh ruangan. Saat sesi istirahat, banyak orang menghampiri Kirana. Di tengah-tengah obrolan dan tukar kartu nama, seorang wartawan mendekat. Ibu Kirana, apakah benar Anda adalah putri dari Bapak Wijoyokusumo? Gerakan Kirana terhenti. Suasana di sekitarnya mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Terutama mata Bima dan Ibu Dewi, yang membelalak tak percaya. Wijoyokusumo, Ketua Dewan Yayasan Penerbitan terbesar di Indonesia, seorang tokoh paling berpengaruh di dunia sastra, dan ayah Kirana. Sebuah fakta yang sengaja ia sembunyikan karena ingin berhasil dengan kekuatannya sendiri. Iya, benar. Jawabnya singkat. Jawaban singkat itu menimbulkan gelombang kejut yang besar. Tetapi buku-buku yang saya buat terbit atas nama saya sendiri. Suara Kirana tegas. Tersirat keinginan untuk dinilai sebagai Kirana Prameswari, Direktur Aksara Jiwa, bukan sebagai putri ayahnya. Pada saat itu, Ibu Dewi terhuyung dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Bima segera memapahnya. Mereka berdua bergegas keluar dari auditorium. Kirana menatap punggung mereka sejenak. Tidak ada rasa dendam atau kemenangan. Justru, ia merasa kasihan. Kasihan pada kebodohan mereka yang menilai orang hanya dari penampilan luar. Sore harinya, Kirana duduk di sebuah bangku di taman kota. Tangannya penuh dengan kartu nama. Tawaran kolaborasi, proposal investasi, permintaan wawancara. Tetapi hatinya tenang. Kesuksesan dan pengakuan memang membahagiakan, tetapi ada hal lain yang lebih membahagiakannya. Fakta bahwa ia berhasil atas nama dan kekuatannya sendiri. Itulah pencapaian yang paling berharga. Ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Ia menjawabnya dengan ragu. Kirana, itu suara ayahnya. Mendengar suara yang sudah lama tidak ia dengar itu, mata Kirana berkaca-kaca. Ayah melihat presentasimu hari ini. Ayah bangga padamu. Percakapan itu singkat, tetapi menjadi penghiburan yang luar biasa bagi Kirana. Ia tahu ayahnya selalu memperhatikannya. Ia tahu ia tidak sendirian. Malam semakin larut, lampu-lampu di sekitar taman mulai menyala. Kirana bangkit dan mulai berjalan. Langkahnya ringan, hatinya penuh dengan harapan. Di atas panggung hari ini, ia bukan lagi menantu seseorang atau istri seseorang. Ia adalah Kirana Prameswari. Dan itu saja sudah cukup untuk membuatnya bersinar. Keesokan harinya, Kirana bangun siang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia bangun tanpa alarm. Sinar matahari terasa hangat. Sambil berbaring, ia mengenang kejadian kemarin. Terutama ekspresi Ibu Dewi yang terhuyung saat keluar dari auditorium. Anehnya, ia tidak merasa puas. Justru kasihan, pesan di ponselnya penuh dengan ucapan selamat dan ajakan bertemu.
Tetapi Kirana meletakkan ponselnya. Ia masih butuh waktu untuk sendiri. Saat membuka pintu kantornya, aroma buku yang familiar menyambutnya. Buku-buku aksara jiwa berkilauan di bawah sinar matahari. Kirana mengelus buku-buku itu satu persatu. Masing-masing memiliki ceritanya sendiri. Buku-buku yang dianggap tidak akan laku, kini telah menjadi harta karun bagi seseorang. Saat sedang merencanakan langkah selanjutnya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Kirana. Ini ibu. Ibu Dewi. Itu suara ibu mertuanya. Tubuh Kirana menegang sesaat. Suara di seberang telepon terdengar berbeda. Bukan lagi suara tajam dan angkuh, melainkan suara yang terdengar rapuh dan cemas. Setelah hening sejenak, Ibu Dewi akhirnya meminta maaf. Namun, permintaan maaf itu terdengar tidak tulus, lebih seperti karena posisinya yang kini sulit. Saya baik-baik saja, Bu. Tapi mungkin akan lebih baik jika kita menjalani hidup masing-masing mulai sekarang, jawab Kirana dengan tenang namun tegas. Beberapa hari kemudian, sebuah berita kecil dimuat di koran. Bimbingan belajar milik Ibu Dewi Lestari gagal mendapatkan akreditasi dari Dinas Pendidikan. Usut punya usut, beberapa pejabat yang hadir di proyek penerbit muda mulai meragukan metode pengajaran di sana setelah mendengar presentasi Kirana. Filosofi Kirana, yang bertentangan dengan metode mereka, ditambah dengan rumor tentang bagaimana ia memperlakukan menantunya yang seorang penerbit, membuat kepercayaan para orang tua murid hilang. Kabar tentang Bima juga terdengar. Setelah gagal dalam ujian untuk keempat kalinya dan dukungan finansial dari ibunya berhenti, ia akhirnya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah firma hukum kecil. Seorang teman mengatakan bahwa di sebuah sesi minum-minum, Bima berkata, "Kalau bukan karena Kirana, aku pasti sudah lulus dari dulu. Aku tidak bisa konsentrasi karena omelannya." Ia masih menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Namun, Kirana tidak lagi peduli pada mereka. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Suatu sore, Kirana menerima telepon dari Dewan Yayasan ayahnya. Mereka menawarinya posisi sebagai Dewan Penasihat. Sebuah posisi yang akan diincar semua orang. Namun, Kirana menolaknya dengan sopan. "Saya ingin terus menerbitkan buku atas nama saya sendiri." Waktu berlalu, musim berganti. Aksara Jiwa tumbuh perlahan namun pasti, menjadi pusat jaringan penerbitan independen di negeri ini. Suatu hari, Kirana diundang menjadi pembicara di sebuah acara bincang-bincang sastra remaja. Di hadapan 300 remaja dengan mata berbinar, ia melihat masa mudanya sendiri. Penuh mimpi, sekaligus penuh kecemasan. Menjelang akhir acara, seorang siswi mengangkat tangan. "Kakak pernah diremehkan?" Auditorium menjadi hening. Kirana terdiam sejenak. Lalu ia mulai berbicara. "Sering sekali. Sampai-sampai aku pernah ingin menghapus namaku sendiri." Ia tidak menceritakan secara detail apa yang ia alami, tetapi ia mengakui bahwa ia pernah terluka dan hancur. Namun, masa-masa itulah yang membuatnya lebih kuat. "Tetapi sekarang, aku memutuskan untuk hidup dengan nama itu." Suara Kirana penuh keyakinan. Tekad untuk hidup sebagai Kirana Prameswari seutuhnya. Terkadang, latar belakang yang kita miliki justru menjadi belenggu. Aku sudah lama hidup terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Tapi sekarang berbeda. Aku hidup dengan namaku sendiri, melakukan apa yang ingin kulakukan. Mata para siswa berbinar. Kakak harap kalian juga begitu. Jangan terkurung dalam kotak yang dibuat orang lain. Hiduplah dengan nama kalian sendiri. Memang tidak mudah, tapi itu sangat berharga. Saat kembali ke apartemennya, Kirana berdiri di depan cermin. Wanita di cermin itu tidak lagi tampak ciut. Ia tampak tegas dan penuh percaya diri. "Aku memulai sebagai seseorang tanpa nama, dan kini aku menjadi seseorang dengan nama." Kalimat yang pernah ia tulis di buku hariannya terngiang kembali. Ya, akhirnya ia menemukan dirinya yang sejati. Menemukan kembali namanya yang sejati. Di luar jendela, gerimis mulai turun. Tetapi hatinya lebih cerah dari kapanpun. Direktur Utama Aksara Jiwa,
Kirana Prameswari. Kini, nama itu bersinar bukan karena bayang-bayang orang lain, melainkan karena cahayanya sendiri.